Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep supply and demand. Selamat menyaksikan, semoga video ini dapat bermanfaat. Halo semua, kali ini kami akan menjelaskan mengenai hukum supply and demand atau dikenal juga dengan hukum penawaran dan permintaan. Konsep ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana harga di pasar dapat terbentuk dari interaksi antara penawaran dan juga permintaan. Jadi, permintaan atau demand adalah jumlah barang yang diinginkan dan juga mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran atau supply adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan hukum supply and demand, semakin murah harga barangnya, maka permintaan akan semakin tinggi. Itu sebabnya garis demand itu dari kiri atas ke kanan bawah. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang meningkat, maka produsen akan menawarkan lebih banyak lagi barangnya ke pasar. Itu sebabnya garis supply menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau kita lihat grafiknya, garis antara supply dan demand akan berpotongan di satu titik. Titik inilah yang akan disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Pada titik ini, jumlah barang yang ditawarkan akan sama dengan jumlah barang yang diminta, sehingga akan tercipta harga pasar yang stabil. Hukum supply and demand juga menjelaskan apabila permintaan terhadap suatu barang atau jasa meningkat, sedangkan supply terbatas, maka harga akan cenderung naik. Sebaliknya, apabila permintaan terhadap suatu barang atau jasa turun, sedangkan supply banyak, maka harga akan cenderung turun. Contoh pertama, ketika harga minyak goreng naik, maka biaya produksi gorengan juga akan ikut naik. Pada akhirnya, penjual akan menaikkan harga gorengan. Itu adalah contoh nyata bagaimana supply and demand mempengaruhi harga di pasar. Contoh berikutnya, misalnya pada saat musim panen raya cabai, maka jumlah cabai di pasar akan sangat banyak. Karena suplai yang sangat melimpah, sedangkan permintaan yang tidak bertambah, maka harga cabai akan cenderung mengalami penurunan. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat langsung contoh nyatanya. Di sini kami sudah mewawancarai beberapa pelaku UMKM yang merasakan langsung pengaruh supply and demand di dalam usahanya. Halo Kak, aku Patricia. Aku Salsabila. Nah, jadi sini kami akan mewawancarain Kakak sebagai pelaku UMKM yang merasakan pengaruh langsung supply and demand ini, Kak. Boleh tahu Kak, nama Kakak siapa dan boleh jelasin usaha apa sih yang Kakak jalankan? Saya Cinta, Kak. Cinta. Jualan apa sih Kak kalau boleh tahu? Gorengan, Kak. Jualan gorengan. Udah berapa lama Kak? Udah ada 3 tahun. Udah 3 tahun. Nah, aku mau nanya sedikit dong Kak. Kakak pernah nggak mengalami kenaikan atau penurunan harga bahan baku, misalnya minyak goreng, tepung atau lain-lain Kak? Pernah sih Kak, di minyak goreng, tepungnya. Nah, kalau misalnya harga bahan baku naik, biasanya strategi apa sih yang Kakak terapkan supaya tetap banyak pembelinya Kak? Porsinya dikurangin karena sering. Oh, porsinya dikurangi. Nah, mau nanya sih Kak, kondisi permintaan dari mahasiswa lah Kak yang mayoritas pembeli di sini Kak, belakangan ini ramai atau sepi Kak? Ya lumayan sih Kak, rame. Oh, karena lagi masuk. Iya. Nah, kalau misalnya ini Kak ada kemungkinan harga jual itu dinaikkan, menurut Kakak apakah mahasiswa itu tetap membelinya atau gimana? Tetap membeli, Kak. Nah, biasanya mahasiswa lebih banyak membeli itu di jam-jam kapan aja sih Kak? Jam siang-siang gitu, nggak jam 2. Terus aku mau nanya juga, gimana sih cara Kakak menyesuaikan dagangan ini supaya tetap laku di kalangan mahasiswa Kak? Ya porsinya kecil. Oh, harganya murah. Iya. Nah, terus untuk mau nanya yang terakhir tuh, tantangan terbesar apa yang Kakak hadapin dalam menjaga usaha di lingkungan kampus ini Kak? Ya. Libur sekolah? Pas libur sekolah sepenuhnya. Oh, kalau libur kuliah? Iya. Karena mayoritas pembeli mahasiswa juga. Iya. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Iya. Halo Ibu. Ya. Jadi di sini kami mau mewawancara Ibu sebagai pelaku UMKM yang merasakan
pengaruh supply and demand di pasar ya Bu. Nah, boleh perkenalkan dulu nggak Bu nama Ibu siapa dan usaha apa yang Ibu jalani? Nama saya Ipan, itu usaha molen. Sudah berapa lama sih Bu jualannya? Udah lama sih, udah dari 10 tahun lah. Oke, aku mau nanya dikit-dikit aja mungkin ya Bu. Ibu pernah nggak mengalami kenaikan ataupun penurunan harga bahan bakunya, misalnya minyak atau apa gitu? Ya, Yang paling sering itu apa Bu yang naik? yang paling sering kali naik ya bahan-bahan sembako inilah semuanya naik semuanya. Gak ada yang turun kayak kita kan pakai cabai, pakai sambal, kayak apa semua gorengan itu kan. Nah, Semua naik. Nah, kalau misalnya harga bahan bakunya naik nih, apa sih cara yang Ibu lakukan supaya tetap banyak pembelinya, Bu? Ya, gimana kita bilangnya? Ya kita kecilkanlah kursinya, kursinya udah gitu. Ya kayak mana orang banyak pembeli anak mahasiswa ini kan lingkungan kampus. Nah kan gitu kayak gini libur anak mahasiswa. Ya kita kan berkurang juga. Nah, gitu. Oh, berarti kondisi permintaan saat ini lagi libur ini berkurang lah ya, Bu? Berkurang lah ya. Oke, kalau misalnya nih Bu, ada kemungkinan harga jual itu dinaikkan. Menurut Ibu, apakah mahasiswa itu tetap membeli jualan Ibu ini enggak? Ya tetap juga sih membeli, cuman kan berkurang, berkurang dia. Nah, bagaimana sih Bu Kita kan cara... banyak saingan. Mau nanya Bu, gimana sih cara Ibu nyesuaiin harga nih supaya tetap laku khususnya di kalangan mahasiswa kan Bu? Ya gitulah kita kurangi posisinya. C-nya dia 5 jadi kurangi 1 jadi 4. Nyesuaiin kantong mahasiswa berarti? Iyalah. Oke, Kan anak mahasiswa pun kan mau ini, jadi dia pun Banyak juga kebutuhan. banyak kebutuhan. Oke, yang terakhir mungkin Bu, tantangan terbesar apa sih Bu yang Ibu rasain selama dalam menjaga usaha Ibu ini? Maksudnya Misalnya libur, karena libur kampus jadi ini gitu. ya gitulah antar liburan anak-anak mahasiswa ini ya berkurang lah pendapatan kan gitu. Oke Bu, mungkin itu aja. Terima kasih banyak ya Bu. Jadi, hukum supply and demand tidak hanya sekedar teori, tetapi nyata terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Baik pedagang maupun konsumen sama-sama merasakan dampaknya. Semoga video penjelasan dan wawancara kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Selesai. Dan